Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Laresa Intanidia Jelita, tapi biasanya gampangnya sih panggilnya Miss Elin ya gitu. Jadi biasanya banyak yang lebih mengenal dengan panggilan Elin, nama panggungnya gitu. Ya, saya ibu dari dua orang anak. Anak saya dua, usianya 10 tahun sama 7 tahun gitu ya. Kemudian saya tinggal di Jogja. Mungkin ada yang mama-mama di sini atau mama papa yang tinggal di Jogja juga. Nanti kita bisa kenalan ya atau ikut dengan kelas pacu gitu. Nah, saya tinggal di Jogja, kemudian aktivitas saya saat ini selain saya sebagai co-founder di kelas pacu gitu ya, saya juga sebagai konselor sekolah daycare sampai TK di salah satu lembaga pendidikan di Jogja gitu. Nah, untuk kelas pacu sendiri sekalian sambil kenalan ya, mungkin kalau ada yang belum mengenal khususnya yang bukan di Jogja. Nah, yang di Jogja kalau yang belum mengenal juga nanti bisa jadi mengenal kelas pacu gitu ya. Kelas pacu itu apa sih? Nah, kelas pacu itu kelas bermain atau stimulasi. Jadi saya dan rekan saya sudah mendirikan kelas pacu sejak tahun 2019. Pada dasarnya memang kita itu sistemnya semacam pop-up class gitu ya. Bisa dibilang kita pionir pop-up class di Yogyakarta dari tahun 2019 hingga saat ini. Jadi kurang lebih ya sudah 5 tahun berjalan begitu ya. Biasanya aktivitas kita adalah kegiatan bermain atau stimulasi untuk anak-anak usia dini dari usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, mungkin memang kita lebih memfasilitasi kepada anak-anak nih toddler, baby, atau anak-anak usia prasekolah yang mungkin memang belum bersekolah, tetapi ingin mengikuti kegiatan bermain stimulatif gitu ya, sebagai aktivitas kegiatan sehari-harinya. Nah, biasanya bisa ikut di kelas pacu, begitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu tentang kelas pacu. Kalau mungkin pengen tahu lebih lanjut, bisa juga lihat di Instagramnya kelas pacu. Nanti di sana akan ada beragam kegiatan kita gitu ya. Seperti itu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Malam hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih yang sudah hadir. Cukup banyak yang hadir di sini ya untuk kita ingin sharing gitu ya, sharing bersama-sama berkaitan dengan aktivitas bermain sederhana di rumah gitu. Untuk apa sih? Yaitu untuk optimalisasi stimulasi perkembangan anak. Mungkin tadi disampaikan sama Mbak Dinda gitu ya, berkaitan dengan Montessori, tetapi kali ini saya mungkin tidak spesifik Montessori, lebih secara umum saja aktivitas bermain apa saja sih yang bisa kita lakukan. Jadi kita malam ini ringan-ringan aja ya materi yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, tadi saya sudah perkenalan, selanjutnya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu stimulasi perkembangan anak. Seperti yang sudah ada di judul, pada intinya poin utamanya adalah stimulasi perkembangan anak, gitu ya. Kalau berbicara tentang stimulasi, tentu ini kaitannya dengan rangsangan. Maksudnya apa sih gitu ya? Itu aktivitas atau kegiatan yang bisa merangsang perkembangan anak gitu. Memangnya harus dirangsang gitu ya perkembangan anak ya. Emang kalau nggak dirangsang emang nggak berkembang gitu ya. Nah, ya tentu secara natural tentu anak itu pasti akan berkembang. Tetapi ketika kita beri rangsangan, ketika kita beri stimulasi yang tepat, stimulasi yang baik, maka perkembangannya itu akan lebih optimal begitu. Nah, selain itu juga perkembangannya juga kita akan lebih tahu nih gitu ya, di fase anak kita ini sejauh mana sih tahapan perkembangannya. Nah, ketika ada interaksi, ketika ada kegiatan bermain bersama, maka kita akan jadi lebih tahu nih, lebih paham gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang stimulasi lagi. Ada 4 aspek perkembangan gitu ya yang menjadi poin utama ketika berbicara tentang perkembangan anak. Yang pertama adalah fisik motorik gitu ya, fisik motorik. Dari semua aspek yang ada, tentu fisik motorik ini yang sepertinya paling mudah untuk dilihat
ya. Karena biasanya kan kita akan lebih mudah untuk mengamati yang tampak gitu ya, dari mungkin, tinggi badan, berat badan gitu ya, kemudian dia sudah bisa berjalan atau dia sudah bisa menggenggam dan lain sebagainya, itu paling mudah untuk terlihat ya dari aspek fisik motoriknya. Tetapi ada aspek-aspek lain nih yang bisa kita amati juga dari perkembangan anak kita, yaitu antara lain ada kognitif, bahasa, sosio-emosional, seperti itu. Nah, sedikit kita kulik nih, fisik motorik itu apa aja sih gitu ya? Untuk, stimulasi motorik, jadi ada 2 motorik, yang pertama adalah motorik kasar, kemudian yang kedua adalah motorik halus. Kalau motorik kasar itu adalah, aktivitas yang, apa ya, menggunakan otot-otot besar gitu ya, seperti berjalan, melompat gitu ya, berlari, itu adalah aktivitas motorik kasar. Kalau motorik halus, yaitu aktivitas yang, melibatkan otot kecil, seperti contohnya, menulis gitu, kemudian menggenggam, menyobek, menggunting, seperti itu adalah aktivitas-aktivitas motorik halus. Nah, ini adalah, apa ya, perkembangan dari sisi fisik motorik. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif. Nah, kalau perkembangan kognitif, itu kita melihat anak kita perkembangan perkembangan kognitifnya tuh seperti apa sih? Itu kaitannya dengan hal apa sih gitu ya perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan, penalaran, kemudian cara berpikir gitu ya, kemudian juga tentang kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah, antara lain seperti itu yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Sehingga kita dari, stimulasi-stimulasi yang berkaitan yang kita berikan, kita bisa melihat nih, sejauh mana sih kemampuan anak kita dalam penalarannya, dalam memahami sesuatu, memecahkan masalah dan lain sebagainya itu termasuk dalam, perkembangan aspek perkembangan kognitif. Selanjutnya ada setelah perkembangan fisik motorik, kognitif, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Berbicara tentang bahasa, tentu kaitannya juga tentang komunikasi gitu ya. Bagaimana kemampuan anak perkembangannya dalam berkomunikasi. Berkomunikasi pun juga ada dua hal ya, yaitu bagaimana reseptifnya atau menerimanya, atau bagaimana secara ekspresifnya tuh. Bagaimana anak kita tuh bisa menangkap apa yang kita sampaikan, dan bagaimana dia juga bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Itu adalah perkembangan bahasa, begitu. Dan kita juga harus tahu nih, sejauh mana ya perkembangan bahasa yang sesuai dengan, anak kita. Misalkan di usia bayi 3 bulan, anak kita sudah bisa babbling mungkin ya, sudah bisa, apa namanya, mengeluarkan suara-suara oceh-ocehan gitu ya, bahasanya ya. Kemudian ketika di usia lebih di atasnya sedikit, di usia 4 6 bulan, dia sudah bisa berceloteh ketika sendirian, suka babbling-babbling, ngomong-ngomong sendiri tuh, gitu kan. Kemudian ketika sudah di usia di atasnya lagi, usia 7 sampai 12 bulan, dia sudah bisa, mengeluarkan suara yang menginstruksikan atau berarti sesuatu gitu ya. Misalkan tuh, "Ah ah," gitu ya, atau "Mama," atau "Papa," atau ya ketika dia ingin menginginkan sesuatu, dia sudah bisa mengeluarkan bunyi gitu ya dari mulutnya. Itu biasanya di usia-usia 7 sampai 12 bulan. Nah, kemudian di atasnya lagi tuh, kemampuan bahasanya ketika umur 1 sampai 2 tahun, dia sudah mulai bisa mengeluarkan kata. Meskipun belum jelas ya, dia masih belajar mengucapkan kata, 1 kata, 2 kata, ketika udah 2 tahun, dia sudah bisa menggabungkan 2 kata, contohnya mau makan gitu ya, atau misalkan, eee, mau bobo dan sebagainya. Jadi sudah bisa menggabungkan 2 kata di usia 2 tahun. Kemudian di atasnya lagi dia sudah bisa menyampaikan maksudnya. Di usia 24 sampai 36 bulan atau 2 sampai 3 tahun dia sudah bisa, eee, menyampaikan sesuatu dengan bisa dipahami oleh orang tua. "Aku mau itu, aku mau es krim." Kemudian misalkan, eee minta balon atau apa begitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya sudah kita bisa pahami tuh maksudnya seperti apa. Sampai di yang tahap terakhir usia 4 sampai 6 tahun biasanya sudah bisa mengungkapkan, keinginannya juga dengan lebih kompleks gitu ya, juga lebih rinci. Misalkan, "Aku mau balon yang warna merah,"
gitu dan sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan proses berbicara pada anak. Jadi kita harus tahu nih perkembangan bahasa anak kita tuh di usia berapa kita harus tahu sejauh mana begitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan aspek perkembangan sosio-emosional. Dalam tahapan sosio-emosional, apa sih gitu ya yang terjadi? Ya antara lain adalah kemampuan untuk bersosialisasi. Jadi bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, kemampuan dia mengendalikan dan mengekspresikan emosinya gitu ya. Kemudian kemampuan untuk menyesuaikan diri itu ada pada tahap aspek perkembangan sosio-emosional. Seperti itu. Kemudian next, ya tadi membahas berkaitan dengan perkembangan aspek perkembangan kognitif gitu ya. Menurut Piaget ada 4 perkembangan kognitif gitu. Jadi kalau untuk anak usia dini itu ada di tahap 1 dan 2. Pada tahap yang satu yaitu adalah tahap sensori motor gitu ya. Pada tahap sensori motor anak itu sudah mengembangkan pemahamannya itu melalui pengalaman sensori. Maksudnya seperti apa? Jadi dia itu belajar sesuatu, dia mengetahui sesuatu itu berdasarkan pengalaman indranya. Indra itu ada banyak ya, ada indra penglihatan, pengecapan, pendengaran, dan sebagainya. Jadi di tahap sensori motor ini, di usia 0 sampai 2 tahun, anak itu belajar mengenali lingkungannya itu dari sensori motornya. Sehingga kita sering mendengar istilah sensory play gitu. Apa sih gunanya sensory play? Itu maksudnya seperti apa sih? Ya tentu itu akan mengenalkan anak tentang banyak hal. Mengenalkan tekstur, mengenalkan bau, mengenalkan suara, mengenalkan objek benda gitu ya. Itu ada di tahapan sensori motor ini. Sehingga terkadang kita juga kalau misalkan melihat ada orang yang suka main-main, mungkin main beras di obok-obok gitu ya, atau main air di obok-obok, atau mie-mian di eh, hambur-hambur gitu ya. Kayaknya kalau kita orang dewasa melihat itu kan tidak tahu ya maksudnya apa, tetapi justru memang disitulah anak mengenali, dia belajar mengenai tekstur, belajar mengenai suatu benda hal yang baru bagi dia, begitu. Itu ada di tahap sensori motor. Kemudian tahap praoperasional. Jadi untuk anak usia dini, ini masih masuk di tahap praoperasional, yaitu anak sudah mengenal dan mengetahui sesuatu dari simbol. Jadi ini di usia 2 sampai 6 tahun. Jadi biasanya kita sudah mengenalin tuh warna. Ini warna apa bolpennya? Merah. Ini bajunya warna apa? Hijau gitu ya. Jadi dia sudah bisa mengenal simbol. Kalau misalkan dia melihat gambar, dia sudah ngerti nih, ini tuh maksudnya gambar ini mengasosiasikan pada apa. Itu ada di tahap praoperasional. Dan pada tahap ini anak juga sudah mampu mengutarakan keinginannya gitu pada tahap praoperasional ini, yaitu di usia 2 sampai 7 tahun gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita tadi sudah membahas sedikit tuh tentang stimulasi perkembangan anak tuh maksudnya apa sih gitu ya. Gunanya apa sih dan kita sudah tahu tuh aspek-aspek perkembangan itu apa saja sih emang yang kita ingin sasar dari anak-anak kita. Dan mungkin mama papa di sini ya dengan latar belakangnya beragam. Mungkin boleh nih disampaikan kira-kira mama-mama di sini itu aktivitas sehari-harinya apa deh? Mungkin barangkali ada yang mungkin full time bekerja begitu ya. Ada yang mungkin aktivitasnya mengurus rumah tangga barangkali, atau ada yang keduanya gitu di rumah sambil bekerja juga sambil mengurus rumah tangga juga gitu ya. Wah, itu luar biasa banget sih kalau yang seperti itu. Nah, dengan aktivitas sehari-hari kita ini kadang kita sudah capek energinya gitu ya dengan aktivitas kita sehari-hari sehingga kita kadang suka bingung apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak kita gitu ya. Eee, Stimulasi itu kayak gimana sih? Kadang suka kita terbebani dengan kata stimulasi, kesannya berat banget gitu ya. Stimulasi itu kayak gimana sih yang bisa kita lakukan? Padahal sebetulnya stimulasi itu tidak melulu hal-hal yang rumit. Dari hal-hal yang sederhana aja itu juga sangat bisa menjadi aktivitas stimulasi gitu, bisa merangsang juga anak-anak kita. Nah, itu akan menjadi pembahasan utama kita tuh hari ini, tentang aktivitas sederhana apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian di usia berapa kita juga sudah bisa menstimulasi gitu. Karena kalau berbicara tentang bermain,
anak itu bisa dikatakan bisa bermain itu setelah usia 3 bulan. Kenapa usia 3 bulan? Karena usia di bawah 3 bulan, reaksi yang ditunjukkan anak kita itu masih berupa refleks, gitu ya. Jadi reaksi yang ditunjukkan anak di usia di bawah 3 bulan itu masih berupa refleks. Refleks itu juga ada banyak macamnya ya, ada mororefleks, ada grasping refleks, refleks menggenggam, kemudian ada mororefleks, refleks terkejut gitu ya. Kemudian ada refleks rooting refleks ketika dia dari lahir dia mencari puting ibu gitu. Kemudian ada refleks merangkak gitu ya, dan bermacam-macam lainnya. Jadi biasanya di bawah 3 bulan reaksi yang ditunjukkan anak itu masih dalam bentuk refleks. Tetapi setelah usia 3 bulan, nah itulah mulai di fase kita bisa mengajak anak kita untuk bermain dan dia sudah bisa merespon berdasarkan apa yang kita lakukan gitu. Nah, next. Nah, tadi sudah kita sampaikan tentang stimulasi. Apa sih yang distimulasi gitu ya? Stimulasi itu untuk apa aja sih area-areanya? Jadi ada 7 indera anak yang harus distimulasi. Banyak ya 7 ya. Tapi tidak serumit itu gitu ya untuk bisa menyasar 7-7. Jadi nggak harus 7-7 juga langsung diberikan, tapi kita juga bisa setiap hal itu terkadang tidak hanya satu hal yang distimulasi. Kadang kita memberikan suatu permainan itu tidak hanya menstimulasi rangsangan inderanya saja, tapi juga bisa itu sekaligus pendengarannya, penciumannya dan sebagainya. Nah, 7 indera itu antara lain yang pertama adalah ada indera penglihatan atau mata gitu ya. Kemudian yang kedua ada indera penciuman. Jadi kita bisa memberikan rangsangan atau stimulasi bermain itu yang merangsang indera penciumannya juga. Gitu. Selanjutnya ada lidah atau indera pengecapan. Indera pengecapan itu misalkan dengan rasa-rasa, gitu ya. Kemudian dengan ya oral di mulutnya gitu ya. Selanjutnya indera pendengaran atau telinga. Jadi kita dengarkan dengan berbagai macam suara-suara, berbagai macam tinggi rendah nada. Nah, itu termasuk dalam stimulasi indera pendengar. Misalkan kalau kita berbicara dengan intonasi seperti ini sedang, atau kita berteriak, dia akan memunculkan suara yang lebih keras, gitu ya. Atau kalau misalkan kita memukul gelas itu bagaimana hasil yang dikeluarkan dari bunyinya, dengan kita memukul kardus itu bagaimana bunyinya, nah itu sudah masuk ke dalam stimulasi. Kayaknya gitu doang tuh stimulasi, iya gitu ya. Sesederhana itu pun bisa menjadi stimulasi. Itu dari indera pendengaran. Kemudian kulit atau indera perabaan. Indera perabaan ini juga di sentuhan. Itu bahkan dari bayi newborn aja tuh kita sudah sangat baik gitu ya memberikan banyak sentuhan ke anak-anak kita gitu. Kemudian vestibular. Vestibular ini adalah kaitannya dengan keseimbangan. Jadi biasanya aktivitas yang bisa merangsang vestibular itu adalah contohnya berjalan di atas titian, kemudian bermain jimbol. Kalau bayi ya, baby atau bayi kita bisa bermain jimbol itu untuk merangsang vestibularnya tuh. Jadi kita gerak-gerakkan dia akan merespon dengan menjaga keseimbangan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah indera proprioseptif. Jadi proprioseptif itu berkaitan dengan eh, berfungsi untuk merasakan gerak tubuh gitu ya, merasakan gerak tubuh. Kayak seberapa sih kekuatan yang dikeluarkan untuk menggenggam. Jadi kalau misalkan kita menulis, seberapa sih kekuatan yang bisa dikeluarkan untuk menulis gitu ya, tangannya itu kuatnya seberapa jauh. Kalau misalkan ada ruangan yang tidak terlalu luas, seberapa sih kecepatan tubuh kita untuk berlari supaya kita tuh tidak nabrak gitu ya. Kalau ruangannya luas berarti seberapa kecepatan yang bisa kita keluarkan. Jadi berkaitan dengan kuat lemahnya anggota tubuh kita yang bisa kita keluarkan untuk bergerak gitu. Jadi memberikan informasi untuk bagaimana sih gerakan sendi tubuh kita gitu ya dari aktivitas yang dilakukan itu. Seperti itu. Itu berkaitan dengan proprioseptif. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa bermain itu penting gitu ya? Kenapa sih emang pentingnya bermain? Tadi kan kita sudah berbicara tentang stimulasi, kok dikaitkan dengan bermain? Ya, next.
Nah, untuk orang tua, kira-kira hal apa sih yang menjadi suatu hal yang penting nih untuk hal yang serius dilakukan oleh orang dewasa itu apa? Untuk orang dewasa mungkin hal seriusnya tuh antara lain bekerja gitu ya, atau mungkin belajar gitu ya, atau mungkin masak atau meeting atau sebagainya lah. Itu hal-hal serius untuk orang-orang dewasa. Tetapi untuk anak, bermain itu adalah urusan yang serius bagi anak. Jadi jangan dianggap bermain itu hal yang sepele gitu ya, kayak ya udah main doang, udah main sendirilah gitu ya. Tidak, tapi main itu adalah aktivitas yang serius untuk anak. Kenapa gitu ya? Karena banyak fungsi-fungsi yang bekerja di situ. Yang pertama, fungsi kognitif dari permainan itu apa sih gitu ya. Jadi melalui permainan anak-anak itu akan menjelajahi lingkungannya. Dia akan mempelajari lingkungannya dari kegiatan bermain itu. Jadi mungkin dia sedang bermain dengan bola gitu ya. Jadi dia pemegang bola. Dia jadi belajar, oh bola itu bentuknya lingkaran. Oh bola itu kalau terjatuh dia jadi mental gitu ya. Dan dia juga akan membandingkan nih kalau aku memegang buku misalkan ketika dia jatuh dia nggak mental. Nah dari bermain itu dia akan mempelajari, oh ternyata benda yang berbeda itu efeknya berbeda ya ketika aku lakukan dengan perilaku yang sama. Anak akan belajar, anak akan merekam seperti itu. Itu dari aktivitas bermain. Secara kognitif dia akan mempelajari objek yang ada di sekitarnya. Oh, ternyata benda ini itu fungsinya untuk makan, sendok misalkan ya. Oh, ternyata yang bentuknya seperti ini ada talinya, itu tuh fungsi untuk dipakai di kaki, sepatu maksudnya, gitu ya. Oh, ternyata yang bentuknya kotak empuk ini itu adalah bantal untuk tidur gitu ya. Jadi dia mengenal fungsi dari aktivitas bermain tadi. Kita bisa kenalkan bermacam-macam benda, dia bisa melihat bermacam-macam benda. Dari situ dia akan belajar dari pengalamannya, dari melihat mengobservasi itu dia akan belajar begitu. Dan dia akhirnya bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Gitu. Struktur kognitif anak tuh perlu dilatih dari permainan dan permainan itu adalah setting yang bagus untuk melatih kemampuan kognitifnya tadi itu. Jadi tentu cara belajar anak itu kan tidak suatu hal yang serius seperti orang dewasa belajar begitu ya. Tetapi setting bermain ini adalah setting yang sempurna nih untuk anak-anak. Setting yang baik nih untuk anak-anak itu mempelajari sesuatu. Begitu. Berbeda dengan orang dewasa. Begitu. Selanjutnya, secara fungsi sosial permainan, yaitu meningkatkan perkembangan sosial anak. Dari aktivitas bermain, tentu dia akan terjalin interaksi, baik dengan orang tua, maupun dengan caregiver-nya, maupun dengan teman sebaya di sekitarnya. Mungkin ya kita ajak mereka, mungkin ya seperti contohnya di kelas pacu katakanlah begitu ya, dia akan mengenal nih ada teman-teman yang lainnya yang melakukan aktivitas yang sama. Akhirnya fungsi sosialnya tuh berjalan. Dia bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Akhirnya dia bisa belajar untuk bermain bersama, dia belajar untuk bagaimana sih berkomunikasi, dia belajar untuk bagaimana sih ternyata aktivitas itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang lain juga gitu ya. Itu fungsi sosial dari permainan. Selanjutnya fungsi emosi. Nah, fungsi emosi juga berjalan di situ. Jadi ketika dengan bermain itu membantu anak melepas ketegangan, ya. Dia bisa memecahkan sebagian dari masalah emosinya. Yang tadi dia mungkin apa namanya dengan bermain karena dia merasa senang, dia bisa meluapkan perasaan happy-nya gitu ya. Dia bisa mengerti dulu namanya perasaan senang, perasaan terkejut, perasaan takut. Ternyata ada ya benda-benda yang membuat dia tuh menjadi takut gitu ya. Atau ada juga ya benda-benda yang membuat dia jadi tertawa. Ada hal-hal yang membuat dia tuh jadi sedih gitu ya. Itu bisa dieksplorasi dengan bermain. Jadi fungsi emosinya itu menjadi muncul ada di situ. Begitu. Next selanjutnya, next ya, Mbak Dinda. Oke. Nah, ini syarat bermain. Bukan syarat sih ya, tapi lebih kepada bagaimana sih bermain itu gitu ya. Jadi bermain itu syaratnya adalah menyenangkan. Kalau anak senang berarti artinya berjalan dengan baik nih bermainnya gitu ya.
Dalam artian anak-anak itu menjadi tertarik, menjadi ketagihan tuh untuk ingin diulang-ulang, membuat anak senang dan ingin mengulang permainannya. Jadi ketika bermainnya ini dirasa anak tidak suka, ya kita mungkin bisa alihkan dengan aktivitas lain yang memang dia itu senangi dulu, gitu. Jadi jangan kita paksakan dengan kita paksakan dia bermain yang menurut kita tuh bagus nih, stimulatif banget nih, tapi anak itu nggak suka gitu ya. Jadi tidak perlu kita paksakan. Yang penting adalah menyenangkan dulu. Anak itu senang dulu begitu. Yang kedua ada interaksi. Jadi dari kita sebagai orang tua atau caregiver atau siapapun yang menemani bermain itu terjalin interaksi. Jadi tidak hanya cuma kita taruh aja mungkin mainannya terus kita tinggal, udah deh gitu ya. Mungkin ada fasenya atau mungkin ada kalanya kita berikan mainan dia bisa bermain sendiri, tetapi akan lebih baik, akan lebih stimulatif ketika kita bisa melakukan interaksi dengan bermain ini. Kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita kasih tahu, oh ini bonekanya berwarna merah, ini ada matanya, kemudian ini dia bisa berbunyi, dia rambutnya panjang, bulunya panjang, lembut dan sebagainya. Ya kita cukup menjelaskan dengan apa ya, sederhana saja gitu ya, tetapi terjadi interaksi gitu ya. Ada eye contact, ada komunikasi sehingga selain dia akan belajar mengenai objek, dia akan reseptifnya tuh dapat tuh tadi bahasanya. Kita menjelaskan kan kita sampaikan dengan cara komunikasi menjelaskan apa sih ini mainannya, dia akan berfungsi tuh reseptifnya tuh. Dia akan meresapi apa yang kita sampaikan. Ya, lebih baik lagi jika dia sudah usia lebih besar ya dia bisa mengekspresikan, dia bisa tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu sering banget tuh muncul dari anak-anak kecil. Biasanya kalau mereka sedang senang dengan suatu benda atau mainan tertentu, dia akan nanya terus, tuh diulang-ulang terus. Ya memang akhirnya kita sebagai orang tua memang apa ya harus harus sabar gitu ya, harus ngeladenin gitu ya. Supaya apa akhirnya anak merasa senang, dia merasa ditanggapi dengan kita, dia akan pertanyaan itu akan terus berulang memang, tetapi ya itu memang fasenya kita akan menemani bermain itu dengan cara seperti itu. Gitu ya. Ini apa Bunda? Ini apa? Ini apa? Semua ditunjukin ini apa tuh. Itu biasanya akan ada fase-fasenya tuh anak akan selalu nanya gitu ya. Itu berkaitan dengan interaksi ketika bermain. Nah, yang penting lagi adalah akhirnya tercipta nih bonding atau kelekatan gitu. Jadi dari aktivitas interaksi bermain tadi kita juga akan bonusnya adalah kita menjadi lebih lekat, ada bonding. Dibandingkan dengan kita tidak menemani bermain, tentu ketika kita lebih sering bermain bersama akan terbangun kelekatan gitu. Jadi anak-anak merasa dia senang nih main sama kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tantangannya nih. Tantangan dari bermain bersama. Yang ini sering mungkin kita hadapi. Ide bermain. Nah, ini yang pertama yang penting. Aduh, ide mainnya pusing banget nih. Apa yang bisa jadi ide bermain gitu ya. Padahal sebetulnya ide bermain itu tuh kalau apa ya bisa kita berikan itu dari hal-hal yang sangat sederhana sekalipun itu bisa menjadi ide bermain. Bahkan dengan anggota tubuh kita sendiri itu bisa menjadi ide bermain gitu ya. Contohnya kayak kita memberikan ekspresi lucu gitu ya. Kita pura-pura manyun, kita menunjukkan ekspresi-ekspresi aneh dari wajah kita. Bahkan dari sekedar peek-a-boo aja ya, ciluba gitu ya. Itu bisa menjadi aktivitas bermain, hanya menggunakan wajah gitu ya. Belum bisa menggunakan hal-hal yang lainnya di anggota tubuh kita. Itu bisa menjadi ide bermain. Jadi bermain itu jangan selalu diidentikan dengan hal-hal yang rumit gitu ya. Tapi tentu setiap usia ada apa ya, ada fase-fasenya. Kalau misalkan usia udah 4 tahun, katakanlah kita mau peek-a-boo juga udah nggak tertarik dia juga kan gitu ya. Nah kita harus tahu nih di usia-usianya itu seperti apa. Nah ini nanti berkaitan dengan kesesuaian. Aktivitas bermain itu juga kita sesuaikan dengan usia anak dan kita harus apa ya tadi ya, kita harus tahu nih kalau anak udah bosen biasanya, kalau dia udah di fase bosen dia udah nggak mau, artinya dia udah tuntas tuh di fase bermainnya itu.
kita bisa berikan aktivitas lainnya yang lebih menarik buat dia. Nah, aktivitas ini nanti mungkin saya akan berikan beberapa contoh gitu ya, yang baik biasanya saya berikan di kelas pacu ataupun aktivitas-aktivitas lain yang sederhana sekali yang ada di rumah gitu. Dan ini juga sangat mudah untuk kita terapkan di rumah. Oke, nah contohnya, jadi ada tadi ya kita sudah sampaikan ada beberapa indera yang bisa kita stimulasi. Ini salah satunya adalah permainan yang optimalisasi penglihatan. Contohnya dari gambar pertama nih, ini ada gambar anak kecil, dia kita taruh pakai selotip lakban gitu ya, kemudian kita tempel-tempel bola, kita taruh aja. Kita bisa taruh dimanapun gitu ya, kayak katakanlah kita di rumah ada kursi, kita kaitin tuh antara satu kaki ke kaki yang lain, terus lakbannya kita tempelin bola, nah itu sudah jadi apa ya, stimulasi visual buat anak-anak. Itu sudah jadi ide bermain. Pakai lakban doang sama bola gitu. Selanjutnya tuh sebelahnya ada, maaf Mbak, back dulu. Nah, yang kedua itu bisa kita pakai plastik. Kita punya plastik bening besar contohnya, terus kita masukin tuh ada beberapa benda-benda objek terserah ya. Entah itu mungkin ada manik-manik, ada kertas warna-warni, ada apapun lah benda apapun. Bisa kita masukin ke kertas, kemudian kita selotip di lantai. Kita taruh beberapa mungkin ya ada variasi berbagai benda. Nah, itu saja sudah menjadi hal yang menarik tuh untuk anak usia bayi biasanya ya untuk aktivitas ini. Jadi biasa menjadi stimulasi visual juga buat bayi begitu. Selanjutnya yang sebelah kanan, paling kanan ini itu kita bisa pakai misalkan kita punya ring atau hula hoop atau apapun lah benda, nggak harus ring sih, kita bisa pakai bikin juga ala-ala pakai tongkat aja katakanlah ya, terus kita kasih tuh rumbai-rumbai kertas-kertas warna-warni kita gantung di atas. Nah, itu bisa menjadi stimulasi visual juga untuk bayi. Nah, dan juga biasanya untuk bayi, khususnya untuk bayi yang usia kecil, yang masih 3 tahun, kita kenalkan dulu tuh dari warna-warna basic dulu. Merah, kuning, dan biru. Nanti sudah mulai bertambah usianya, kita kasih lagi dengan warna-warna, kita kenalkan yang lebih beragam lagi warnanya. Warna-warna yang lebih warna-warni. Mungkin awalnya kita kasih warna-warna basic dulu. Nanti semakin besar, kita mulai kenalkan dengan warna-warna yang lebih beragam. Begitu. Itu untuk optimalisasi penglihatan. Jadi kita kenalkan berbagai macam-macam warna, benda-benda, bentuk-bentuk seperti itu. Selanjutnya, untuk next, optimalisasi pendengaran. Kita mau menstimulasi pendengarannya nih. Mungkin kemarin sudah kita main yang menstimulasi indera penglihatan gitu ya. Nah, sekarang kita mau stimulasi pendengarannya. Paling gampang, ambil sendok sama gelas atau panci. Kasihin aja. Ya mungkin akan berisik gitu ya, tapi ya itu maksudnya bisa kita lakukan secara sederhana dan mudah. Jadi biasanya kita kasih mereka dan mereka akan bermain untuk mendengarkan suara-suaranya. Ternyata setiap benda yang dipukul itu respon suara yang keluarnya itu berbeda-beda ya. Dia akan belajar tuh dari pendengarannya gitu ya. Atau yang paling ujung kiri tuh pakai sedotan. Nah, terus kemudian ditempel-tempel, kemudian ditiup, dia akan menghasilkan suara yang beragam. Dia akan belajar juga tuh oralnya. Kemudian dia belajar meniup, ternyata ketika ditiup, ini akan mengeluarkan bunyi. Gitu. Atau yang paling kanan ini juga kita bisa bikin nih, ini gampang sekali. Biasanya kita di kelas pun juga beberapa kali nih bikin aktivitas ini. Itu pakai sendok plastik, misalkan nih mama-mama papa punya sendok plastik bekas gitu ya dari saya beli GoFood atau GrabFood gitu ya, dapat sendok yang nggak terpakai, yang sudah bersih tentunya ya. Kemudian kita pakai telur-teloran, biasanya kalau kita suka apa ya beli telur-teloran kayak surprise egg gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai tuh. Isinya dalamnya kita bisa isi-isi pakai beras lah, pakai manik-manik lah. Kemudian dibikin semacam marakas gitu ya. Kita katupkan pakai sendok, kita selotipin, itu udah jadi mainan mudah banget, nggak usah beli. Kalau kita beli belum tentu harganya murah juga ya marakas begitu. Nah, kita bisa bikin sendiri nih dan itu bisa menjadi uh, ide bermain yang menstimulasi auditori atau pendengaran begitu.
Next. Nah, ini juga untuk stimulasi penciuman nih, permainan yang mengoptimalisasi penciuman. Biasanya kita bisa berikan tuh beberapa benda atau makanan atau apa yang mengeluarkan bau-bauan, Jadi yang paling kiri biasanya kita bisa tuh sediakan cup gelas. Kemudian kita isi tuh dengan beberapa benda yang mengeluarkan bau. Bisa ada kopi, ada teh, kemudian mungkin yang mengeluarkan bau kayak kayu manis gitu ya. Atau biasanya juga bisa tuh kalau mau agak wangi kayak potongan sabun gitu ya. Jadi kita taruh di cup, kemudian kita tutup tuh dengan kain tipis. Kita taruh kita kita taruh berjejer, kita minta anak untuk mencoba. Ternyata setiap gelas ini wanginya berbeda-beda. Sambil kita jelaskan, ini bau yang wangi ini bau sabun ya, bau sabun itu wangi ya gitu. Kemudian yang baunya seperti ini adalah bau kopi, yang baunya seperti ini adalah bau lemon, misalkan seperti itu ya. Jadi biasanya anak-anak itu nanti kita akan tahu tuh responnya. Oh dia ternyata suka dengan bau lemon. Oh ternyata dia kurang suka nih dengan bau kopi. Atau ternyata dia suka nih dengan wangi-wangian sabun dan sebagainya. Kita juga selain belajar memberikan bermainnya ini tadi, juga kita jadi tahu nih respon anak-anak kita. Jadi kita jadi lebih paham. Oh ternyata anakku tuh nggak suka bau-bauan ini ya. Ternyata ketika dia bau ini tuh dia mual ya atau dan sebagainya. Atau dia ternyata suka dengan wangi yang seperti ini gitu. Jadi kita jadi bisa lebih memahami kondisi anak kita. Gitu. Next, untuk permainan yang mengoptimalisasi peraba. Nah, ini biasanya kaitan juga dengan sensory play nih. Sensory play itu aktivitas yang biasanya kita lakukan, kita berikan menggunakan bermacam-macam tekstur. Jadi sebetulnya kalau zaman dulu kita mungkin di saat kita masih kecil ya, kita tuh sering ya dilibatkan orang tua kita untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Mungkin kita diminta untuk ngebantu ngebersihin beras mungkin gitu ya. Atau kita diminta bantuan untuk ngulenin adonan gitu mungkin atau dan sebagainya. Jadi sebetulnya itulah stimulasi sensori indera peraba gitu. Nah, tapi kalau memang saat ini biasanya kalau kita ingin menyajikan ke anak-anak kita cukup dengan hal-hal sederhana bisa. Sesederhana katakanlah air doang. Kita celupin misalkan bihun dikit gitu ya. Di situ ada tekstur-tekstur bihunnya, nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting di situ ada tekstur-tekstur yang dia bisa rasakan. Oh ternyata bihun ini rasanya seperti ini ya, dia lembek-lembek gitu ya. Atau bisa juga pakai oblek. Oblek itu kita bisa pakai maizena yang kita kasih air, kita bisa tetesin pewarna sedikit, jadi mainan. Oblek-oblek kayak gitu ya. Dia bisa, pokoknya dia bermain dengan indera-indera perabanya gitu. Nah dari situ pun terkadang juga anak belum tentu nih langsung mau. Ada juga yang biasanya dia pun akan coba-coba sentuh-sentuh dikit dulu. Nggak apa-apa, karena dia butuh waktu untuk eh, pengenalan gitu ya. Tetapi coba kita kasih tekstur lain yang mungkin dia lebih suka, yang dia lebih mau. Mungkin kalau dia yang basah-basah belum mau, kita kasih dulu yang kering-kering dari misalkan beras tuh, atau mungkin dari biji-bijian tuh, atau dari tepung roti misalkan, atau tekstur-tekstur lainnya yang sebetulnya tidak susah untuk kita temukan di rumah kita. Katakanlah di rumah kita punya apa ya? Kita mau masak masak jagung nih, kita kupas jagung. Bulu-bulunya tuh kita mintain aja tuh anak kita buat ngupasin. Itu udah sensori untuk perabaannya dia. Begitu. Jadi sangat mudah sekali yang bisa dikatakan bermain. Jadi jangan dikira permain itu tuh selalu dengan benda-benda yang apa ya, yang proper, yang benar-benar kita siapkan dengan baik. Tidak selalu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan benda-benda sederhana. Oke, lanjut. Nah, setelah ini memang saya akan banyak mempertunjukkan gambar-gambar, ide-ide bermain yang bisa dilakukan. Next. Oke.
Nah, ini saya ingin tunjukkan beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan di kelas pacu, ide bermain ya. Dari yang paling pojok kanan atas nih. Pojok kanan atas, maaf, back lagi. Oke. Nah, di sini karena memang ini settingannya kelas, tentu kita membuat lebih menarik gitu ya, lebih menarik supaya juga membuat anak lebih menarik. Jadi, kita menggunakan biji-biji jagung. Kemudian kita siapkan sendok, kemudian kita siapkan kardus yang sudah kita hias begitu ya. Kemudian kita lubangi, nah kita minta anak-anak untuk memasukkan. Biasanya tuh aktivitas ini tuh anak-anak tuh betah banget tuh. Kadang kalau misalkan udah udah selesai kita keluarin lagi aja biji-bijiannya, kita minta anak untuk mengulang lagi. Itu biasanya anak-anak tuh seneng banget. Nah, kemudian yang sebelah kanan, yang nomor 2 ini ada gambar mobil-mobilan truk ya. Ini kita bisa menggunakan spon ati. Jadi mungkin kalau mama-mama tahu spon ati gitu ya, kita bisa membuat beberapa bentuk dari spon ati. Ternyata spon ati itu kalau kita tempelkan ke dinding dan kita basahi, ke kaca maaf, ke kaca dan kita basahi, dia tuh bisa nempel. Dan itu juga anak-anak tuh betah banget biasanya. Cuman sesepele kita menyiapkan ya ini ya, apa, spon ati yang kita bentuk-bentuk, kita kasih semprot-semprotan, itu juga kan sudah menjadi apa ya, latihan dia untuk stimulasi motorik jari-jarinya ya, untuk kesiapan menulis tuh. Jari-jarinya dia untuk semprot-semprot gitu. Jadi spon atinya itu bisa kita semprot-semprot air, dan ketika dia kena air tuh dia akan nempel di kaca. Itu tuh sangat seru banget biasanya anak-anak tuh dengan aktivitas ini. Begitu. Dan itu kan bisa kita lakukan di rumah ya, kita misalkan punya kaca pintu atau punya kaca apapun lah yang ada di rumah, kita bisa manfaatkan itu untuk berbagai aktivitas. Tempel-tempel, semprot-semprot, dan sebagainya. Selanjutnya yang di bagian bawah, ini kita juga pakai kardus. Jadi kalau punya kardus bekas paket mungkin ya, itu bisa kita pakai tuh, kita bisa lubang-lubangin, terus kita bisa pakai stick es krim misalkan, atau tusuk-tusuk sate tuh misalkan, mungkin kita juga amankan, kita potong ya bagian tajamnya, atau benda-benda lainnya yang memungkinkan tuh untuk kita tusuk-tusuk. Kalau ini karena temanya sedang tema burung merak kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kita pakai bulu-bulu merak gitu, terus mereka cabut-cabut. Kalau untuk usia yang baby, biasanya mereka lebih ke cabut-cabut ya. Nah, kalau untuk usia yang udah agak lebih besar tuh bisa tuh kita minta untuk sebaliknya. Kita tancepin ya gitu. Jadi kita siapkan kardusnya yang udah kita lubang-lubangin, kita siapkan alat untuk yang ditancepinnya, terus kita minta coba kita tusukin yuk ke dalam sini gitu. Kalau baby biasanya mereka lebih mencabut gitu. Oke, nah sebelah kanan bawah nih, ini juga sederhana banget. Pakai bubble wrap. Nah, bubble wrap kita bubble wrap pun kalau misalkan di rumah kita punya bekas paket juga lagi-lagi ya, itu bisa kita pakai gitu. Atau kalau mau beli pun juga nggak mahal, paling satu lembar tuh paling cuma 15.000, 10.000 kali barangkali ya. Itu kita gelap, kemudian khususnya ini untuk anak-anak yang masih di tahap apa ya, perkembangan sensori motor tadi ya. Jadi kita gelar gitu ya di lantai, kemudian kita taruh tuh beberapa mainan di atasnya. Kita minta anak-anak untuk mengambil. Dari situ kan dia sudah terstimulasi ya. Jadi dia juga ada stimulasi sensori di telapak kakinya juga. Terus dia nginjek-nginjek, ternyata kalau diinjek-injek dia jadi bunyi ya. Dia jadi empuk-empuk gitu ya, gitu dan sebagainya. Jadi itu juga sederhana sekali. Cuman kita buka aja tuh si bubble wrap, terus kita taruh mainan di atasnya, udah kita sambil tungguin, kita sambil ajak ngobrol, kita sambil temenin main gitu, nggak usah, nggak rumit gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga aktivitas di kelas pacu nih ya. Jadi yang atas ini, nah yang atas itu kita menggunakan botol. Jadi kalau punya botol bekas, bisa kita simpan buat bermain. Kemudian kita bisa pakai kertas. Mungkin kalau memang yang lebih menarik itu kertasnya berwarna gitu ya. Ini kita pakai kertas. Jadi ceritanya ini kita sedang membuat, kalau nggak salah bikin bebek gitu ya. Jadi kita minta anak untuk merobek-robek kertas dulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol. Itu sederhana banget gitu ya. Jadi kita minta robek-robek terus masukkan dalam botol.
Ya tentu ketika hasil aktivitas bermainnya itu cantik, anak-anak kan akan lebih excited gitu ya. Jadi dia lebih, wah hasilnya bagus gitu. Jadi ketika aktivitas bermain yang kita sajikan itu menarik, dia tentu akan lebih senang, lebih tertarik gitu ya, lebih ingin untuk dilakukan lebih berulang gitu. Nah, yang selanjutnya, ini juga kalau mama-mama punya plastic wrap di dapur, biasanya kita buat nutup makanan gitu ya, itu bisa kita pakai juga nih untuk media menggambar. Jadi menggambar bisa nggak melulu pakai kertas tuh. Nah, kita misalkan bisa juga nih pakai plastic wrap. Kita sudah siapkan cat airnya ya, katakanlah punya cat airnya, ada kuasnya. Kemudian plastik wrap ini bisa kita kaitin. Mungkin kalau nggak punya ini kan kita pakai paralon ya. Bisa juga tuh pakai kaki kursi. Kursi kita balikin gitu ya. Terus kita pakein tuh plastik wrap. Nah, jadilah buat media menggambar. Oh, itu akan variasinya akan lebih seru gitu ya dibandingkan mungkin kalau udah terbiasa dengan pakai kertas begitu. Selanjutnya yang sebelah kanan. Nah, ini kita ceritanya belajar untuk shaving, shaving cream. Kayak nyukurin bulu domba ceritanya. Tapi kita pakai shaving cream. Shaving cream ya memang ini apa ya menggunakan biasanya pakai mungkin punya papa-papa ya yang punya shaving cream buat cukur cukur kumis gitu ya. Kita bisa pakai tuh sedikit gitu ya. Akhirnya nanti dia kita sambil kenalkan nih ada tekstur yang seperti ini ya, ada tekstur foam yang dia tuh lembut, kemudian dia ada wanginya dan sebagainya. Kita pakai benda-benda yang ada di rumah. Begitu. Kemudian next ini yang sebagian bawah, ini juga ada binatang. Itu kita ikat-ikat tuh pakai karet. Nah, cuman ada mainan biasa kan kita suka ada punya mainan-mainan yang sudah kita miliki di rumah. Kalau di sini kita pakai binatang-binatang animal figure, terus kita cuman iket-iket tuh pakai karet. Terus kita minta dia untuk melepaskan atau bisa kita letakkan saja gitu ya. Dia biasanya akan eh, dengan apa ya sendirinya dia biasanya akan melupasin tuh si karetnya itu. Itu juga termasuk stimulasi sensori visual motorik. Dia belajar untuk mengelupasi karet itu, kemudian jari-jarinya juga dia akan sebagai persiapan untuk menulis tuh kalau dia sering kita berikan aktivitas yang menggunakan jari-jari. Lanjut, ini juga pakai jagung-jagung, kemudian yang sebelah kanan ini juga tempel-tempel gitu ya. Jadi aktivitasnya itu sederhana sekali yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita dulu. Jadi jangan kita kira aktivitas yang bermain itu yang seperti apa sih yang stimulatif, kayaknya berat banget ya kata-kata stimulatif gitu. Padahal sebetulnya aktivitas sehari-hari di rumah kita pun sudah stimulatif. Yang penting kita bisa libatkan anak bermain dengan kita. Katakanlah kita mau masak, kita libatkan aja. Itu sudah bermain buat anak-anak itu gitu ya. Kita mau ngelapin sepatu, kita ajakin aja mereka ngelapin sepatu. Kita mau nyuci beras, kita ajak aja nyuci beras gitu ya. Tentu itu akan apa ya? Akan repot gitu ya. Tetapi ya memang tantangannya di situ. Itu yang tadi masuk ke dalam tantangan. Tantangannya di situ. Tetapi semoga mama-mama juga, mama-mama, papa-papa juga lebih apa ya diberikan kelonggaran, diberikan apa ya semangat gitu ya untuk bisa terus mendampingi anak-anak kita bermain. Karena memang namanya bermain ini di sini itu juga tidak hanya sekedar bermain, tapi tentu kita untuk optimalisasi perkembangan anak-anak kita. Oke, itu untuk materinya. Next, sebenarnya udah habis ya. Oke, thank you. Untuk materi kita hari ini ringan-ringan aja, jadi mungkin semoga bisa menjadi inspirasi mama-mama papa di rumah berkaitan dengan aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan sekaligus kita jadi tahu nih apa saja sih yang bisa kita berikan gitu ya untuk anak-anak kita dengan usia sekian kira-kira apa yang bisa kita berikan yang tepat untuk kita berikan tuh stimulasi itu yang seperti apa begitu. Oke, kalau dari saya sepertinya cukup mungkin bisa kita lanjutkan ketika ada yang apa ya ada yang ingin ditanyakan boleh bisa ditanyakan. Jadi saya cukup Mbak Dinda. Miss Elin, saya Sinta, IRT yang juga bekerja full di kantor. Jadi pulang kerja ya kerja lagi istilahnya. Jadi pulang kerja ya kerja lagi gitu, Miss.
Saya minta tanggapannya nih, Miss. Biasanya pulang kerja saya hanya rilis lelah dari kantor itu 60 menit. Setelah itu prepare ngurus rumah sama anak. Karena tahu waktu saya full buat anak cuma 2 hari di waktu off, kadang saya membersamai perkembangan anak di jam pulang kerja itu. Paling tidak hanya dari pukul 5 sore sampai pukul 9 malam karena waktu tidur. Apa anak yang ikut bantu kupas bawang, petik sayur, ikut menata buku, mainannya dibereskan bisa masuk ke dalam stimulasi. Jadi selama siapin makanan saya juga ikut menjelaskan itu apa. Sayur itu buat apa, bawang itu buat apa. Mohon pencerahannya ya, Miss. Kalau memang tidak tepat saya berhenti melakukannya. Kayaknya boleh nih, Miss, diberikan pencerahan. Oke, iya. Tapi saya ucapkan apresiasi dulu ya buat Mama siapa tadi namanya? Mama Sinta. Oh, Mama Sinta, iya. Luar biasa, meskipun di tengah kesibukannya juga ya, masih memikirkan nih untuk bagaimana ya bisa memberikan stimulasi ke anaknya gitu ya. Karena kadang-kadang namanya kita sudah bekerja itu kan seringkali memang kita sudah energinya habis ya, sudah lelah gitu ya. Kadang kalau kita harus, aduh aku belum hari ini belum nemenin main dan sebagainya. Padahal sebetulnya stimulasi itu juga tidak melulu untuk suatu hal yang apa ya, terstruktur gitu ya, dalam artian melibatkan hal-hal sederhana seperti yang disampaikan tadi pun, itu juga sudah bisa dijadikan stimulasi sebetulnya. Yang penting adalah waktu yang kita berikan itu memang kita, apa ya, kita fokus. Dalam artian kita tidak sambil mungkin main HP, atau mungkin kita tidak sambil dengan melakukan hal lain yang tidak terfokus kepada aktivitasnya. Tapi kalau kita melakukan aktivitas bersama berdua dengan anak, dan kemudian juga kita fokus melakukan itu bersama, itu sudah bisa dibilang ya, itu kita melibatkan anak untuk aktivitas sehari-hari, sehingga itu sudah menjadi hal yang stimulatif tuh buat anak juga, gitu ya. Jadi tidak apa-apa melibatkan anak untuk aktivitas sehari-hari itu sudah sangat baik begitu ya. Jadi sehingga tidak perlu untuk kita merasa, aduh kalau nggak tepat nggak usah deh, nggak apa-apa, dilanjutkan aja gitu ya. Jadi itu memang bisa menjadi salah satu kegiatan yang baik gitu ya untuk melibatkan anak di aktivitas kita sehari-hari. Sederhana ngupas bawang, mata buku gitu. Begitu. Dari Bunda Anita Fitri. Assalamualaikum, mohon info apakah ada panduan permainan stimulasi berdasarkan usianya dari newborn hingga seterusnya. Terima kasih. Oke. Ya, kalau kita berbicara panduan stimulasi sesuai usianya, jadi yang perlu kita tahu adalah tadi ya, tahapan perkembangannya. Jadi kalau kita dari Montessori itu memang ada. Jadi kalau kita belajar tentang Montessori, usia dari bayi 0 sampai 3 bulan itu stimulasinya apa gitu ya. Jadi lebih ke visual, kemudian nanti usia yang di atasnya itu seperti apa itu memang ada. Tetapi memang apa ya, kita tidak perlu untuk terlalu terpatok dengan itu gitu ya. Apapun yang bisa kita berikan, apapun yang bisa kita sajikan, nggak masalah gitu ya. Jadi tidak terlalu harus, oh kalau ini tuh ini ya, kalau ini tuh ini ya gitu. Jadi memang kita bisa memberikan apapun hal yang kita libatkan ke anak-anak, apapun hal yang kita berikan tuh pasti stimulatif. Selama itu baik ya. Selama itu baik itu pasti stimulatif. Tetapi memang kita harus tahu nih pakem-pakemnya, dalam artian misalkan anak di usia apa ya, se periode sensitifnya gitu ya, di periode sensitifnya, nah hal itulah yang bisa kita berikan. Periode sensitif itu apa? Jadi kalau misalkan kita tahu nih anak kita lagi seneng ngomong, artinya dia memang lagi ada di fase periode sensitif, itu kita bisa lebih banyak tuh ajak berdiskusi, kita lebih banyak tuh bacakan buku cerita, kita ajak ngobrol. Kemudian ada anak yang mungkin dia lagi seneng mainan boneka nih, ngomong sendiri, artinya memang dia lagi ada di fase periode sensitif pretend play tuh, dia suka main main apa ya, bermain peran gitu ya. Ya, makanya kita berikan aja aktivitas bermain yang menstimulasi itu, yang mengarah kepada itu. Jadi, pada akhirnya memang yang kita berikan itu kita lebih lihat periode sensitifnya itu apa. Apa sih yang sedang digemari oleh anak, itu yang bisa kita optimalkan. Memang tentu kita secara apa ya, secara tidak langsung pun kita kan sudah bisa memahami ya, tidak mungkin lah anak misalkan usia 6 bulan sudah kita stimulasi untuk berjalan gitu ya. Artinya kita sudah cukup tahu nih batasan-batasannya, sehingga
kita ya bisa berikan sesuai dengan periodenya dia saja, begitu. Tetapi kalau panduannya memang ada, tetapi memang itu tidak perlu, bukan maaf tidak perlu. Jadi kita bisa jadikan tidak perlu dijadikan utamanya acuan satu-satunya untuk kita memberikan stimulasi sehingga kita membatasi untuk stimulasi yang lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Boleh dijadikan acuan tapi tidak boleh yang terlalu ketekan harus dilakukan gitu ya, Miss ya? Tidak satu-satunya dalam artian Oh jangan iya. terus tidak memberikan hal yang lainnya nih gitu ya. Tetapi memang kita juga perlu melihat bahwa ada periode sensitif. Kita lihat anak kita lagi seneng ini, kita lagi seneng babbling ya, kita fasilitasi untuk kita ajak bermain babbling atau ngobrol atau kita ajak bicara. Kita lihat anak kita lagi seneng mungkin bermain apa contohnya bermain menggunakan alat tulis tuh kita fasilitasi aja dia lagi sedang mewarnai melukis kita fasilitasi pada akhirnya memang apa ya stimulasi yang akan lebih maksimal hasilnya adalah yang sesuai dengan periode sensitifnya begitu. Bagaimana cara membuat anak fokus akan satu mainan? Terkadang anak cepat bosan dan cepat sekali beralih ke mainan yang lain. Anak saya usia 1 tahun. Oke, ya ini bagus banget dan biasanya cukup banyak ditanyakan gitu ya tentang fokus untuk beraktivitas. Jadi pada dasarnya ya rentang fokus itu kita tidak bisa ya menuntut terlalu banyak. Rentang fokus itu bisa dikatakan sudah cukup baik adalah paling tidak ukurannya, rumusnya gitu ya. Rumusnya itu adalah 2 kali usianya. 2 kali usianya. Jadi misalkan anak kita umur 2 tahun, dia rentang fokus, dia bisa fokus dalam suatu aktivitas 5 menit aja, 4-5 menit aja itu sudah cukup gitu ya. Jadi sudah baik gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut lebih untuk fokusnya yang lama sampai setengah jam, 15 menit dan sebagainya. Ya karena memang secara tahapan perkembangan dia belum sampai pada hal itu gitu. Jadi bisa dibilang anak ini sudah cukup baik rentang fokusnya adalah 2 kali usianya. Kalau dia umur 3 tahun, dia bisa ya 6 menit, dia bisa 5 tahun, 10 menit itu sudah cukup baik. Kalau bisa lebih dari itu juga lebih baik gitu ya. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah eh, itu tidak bisa berlaku untuk semua hal. Misalkan nih, memang anak kita kalau misalkan bermain melukis, dia tuh bisa betah lama. Tapi kalau misalkan dia belajar main balok gitu ya, atau bermain susun, dia tuh nggak suka gitu ya. Bukan berarti dia rentang fokusnya tidak baik, ya memang itu bukan menjadi ketertarikannya gitu ya. Itu tidak menjadi preferensi bermainnya dan itu tidak masalah gitu. Jadi bukan berarti dia harus bisa fokus untuk semua hal. Untuk semua hal tuh dia harus rentang fokusnya panjang, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi ya memang preferensi bermain anak itu berbeda-beda gitu. Dan kita harus bisa memahami itu dalam artian kita harus bisa menilai nih, oh anakku tuh memang lebih ketertarikan itu dengan preferensinya bermain ini. Dan dia mungkin kalau misalkan dengan bermain atau sebaliknya, dia tuh lebih suka bermain fisik nih, dia suka lari-larian, dia suka bermain outdoor. Kalau misalkan dia bermain yang duduk, menggunakan apa, aktivitas yang tidak banyak bergerak, dia tuh cenderung cepat bosan gitu ya. Ya yang pertama tadi kita lihat ya rentang fokus anak itu 2 kali usianya. 2 kali usianya. Misalkan dia 3 tahun, maka paling tidak 6 menit itu sudah oke. Lebih dari itu lebih baik. Tetapi kembali lagi pada poin yang kedua, itu juga tidak selalu berlaku untuk semua hal. Jadi barangkali dia bisa fokus di hal ini, dia tidak bisa fokus di hal yang lain itu tidak masalah. Gitu. Itu hanya berkaitan dengan preferensi bermain anak saja. Oke, itu ya Miss. Pertanyaannya, salah satu konsep Montessori itu ditahan, jangan komentar. Nah, ketika anak sedang aktivitas fokus sambil bibir manyun-manyun tuh biasanya kan ya Miss ya, karena dia terlalu fokus, itu kita tahan nggak boleh komentar. Nah, sedangkan tadi diarahkan sambil memberi informasi dan juga komunikasi. Mengenai itu bagaimana ya Miss? Perlu disambi komunikasi kah dan interaksi atau dibiarkan dulu aja baru diinstruksi Miss? Oke, iya betul. Kalau kita mengacu pada kurikulum Montessori memang betul seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan aktivitas bermain pada anak, biasanya kita berikan kesempatan dia untuk eksplor.
Kita lebih banyak mengobservasi gitu ya, kita lebih banyak melihat. Tetapi, kalau memang dirasa kita bisa nih masuk untuk memberikan pertanyaan, itu juga tidak ada salahnya. Dalam artian, ya memang kembali lagi pada konsep yang kita harapkan gitu ya. Kalau memang kita mengacu pada Montessori, memang, konsepnya adalah kita tahan, kita tunggu anak selesai beraktivitas, kemudian baru kita akan bertanya gitu ya. Tetapi ketika ada aktivitas-aktivitas bermain lainnya yang sifatnya itu informatif, katakanlah kita sedang membaca buku nih bersama-sama, kita tentu akan menjelaskan. Kemudian misalkan kita sedang kupas bawang nih sama-sama. Nah, yang dikatakan di sini bermain yang sambil berinteraksi adalah aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan bersama-sama. Tapi kalau kita aktivitas bermain Montessori yang apa ya, yang terstruktur sesuai dengan Montessori itu biasanya memang kita berikan kesempatan anak untuk mencoba sampai selesai, kita berikan instruksi terlebih dahulu yang jelas, kita berikan kesempatan dia, baru kemudian kita berikan respon gitu ya. Tapi, ada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan untuk kita bisa memberikan arahan atau menanyakan gitu ya, "Oh ini apa? Oh ini warnanya biru ya? Oh ini kita mau potong bawang, bawang itu, pedes kalau kena mata, jadi harus hati-hati ya." Hal-hal itu kan yang memang bisa kita masukkan dan perlu untuk kita masukkan, tidak ada salahnya, seperti itu. Atau misalkan kita sedang, apa ya, bermain, misalkan kita sedang bermain cabut-cabut bola gitu ya. Nah, ketika sedang cabut-cabut bola, kita sambil bisa bisa sampaikan, "Yang bola yang ini berwarna merah." Tentu kita harus lihat sikon ya, dalam artian juga ketika dia tidak sedang fokus, nggak kita recokin dengan nanya-nanya mulu gitu ya. Jadi, memang kita sambil harus melihat kondisi anak ini. Ketika dia memang sedang fokus, kita biarkan mereka fokus. Tapi ketika ada momen kita bisa menanyakan dan mungkin dia sudah selesai bisa sambil kita tanyakan, "Oh ini warnanya merah, ini warnanya biru, tadi gimana masukin mengambilnya bagaimana, bisa nggak? Rumit nggak?" Dan sebagainya, seperti itu.